Nah, terakhir kita sampai masih fungsi ya. Ini kita laksanakan sedikit, nanti kita mudah-mudahan bisa sampai ke array ya. Nah, terakhir kita sampai di sini, latihan 54F ya, 54F. Nah, sini dia terakhir, sambil contohnya dulu ya. Lalu kita lanjutkan, latihan 54F. Ini udah kemarin ya, terakhir kita sebelum libur ya, panjang ya, tahun baru. Ini kalau kita jalankan, ini ada tambahan, jadi bisa menambah, mengurangi ya, tabungan. Bukan hanya mengambil saja ya. Ini, di fungsi tarikannya ada tambah atau kurang. Jika saldonya lebih besar ya dari pengurangannya, maka ke sini, kalau di sini kena penalti ya. Sama, hanya tambahan ini ya. Nah, di sini juga akan ada input tambahan nanti ya. Ini tabungan awal ya. Kemudian ini bisa kita milih ya. Nah, coba kita jalankan. Milih mengambil atau menabung. Kalau sebelumnya kan hanya mengambil terus ya sampai habis. Ini bisa. Kemudian ini hanya tambahan untuk kalau yang kena penalti. Siapa yang kena penalti, kenapa dia kena penalti gitu ya. Nih, tambahan saja. Sama dengan sebelumnya ya. Nah, yang kita tambah di sini dia tabungannya. Nah, coba kita jalankan. Itu sudah ada di ininya ya, di diktatnya ya. Harus saya tutup. Saya share lagi ya. Ini sampai sini kita terakhir kemarin. Nah, ya tabungan. Jadi di kita suruh naruh dulu saldo awal ya. Boleh aja kita taruh 10.000 umpamanya kan. Ini 7.500 bebas ya. 7.500. Nah, di sini dia sudah punya tabungan awal. Berikutnya kita akan memilih. Kalau sebelumnya kita selalu mengambil yang ada ya, mengambil yang ada. Ini bisa bisa menambah atau mengambil. Jadi kita umpamanya mau nambah lagi umpamanya dulu ya, nambah dulu. Berarti pilihan dua ya, tambah dulu. Hari tambah berapa dia? Ah, nanti bisa juga kita menambah tuh kita cabang lagi ini si Harry atau si Sally atau yang lain gitu ya. Tambah dia 700 umpamanya ya, dolar ini ya. Harry dia hanya 250 atau dia nggak nambah ya boleh saja ya nol umpamanya ya. Hasilnya dia. Nah, bisa kita kurangin sama seperti sebelumnya ya. Kemudian bisa juga kena penalti umpamanya kalau si itu nih mengambil nih Harry ambil dia 10.700 dia ngambil 20.000 umpamanya. Kena penalti dia kan. Ini nggak ambil. Nah, kena penalti dia 10 kan. Nih, lihat. Kurang 10 dia. Tuh sama ya, yang tambahnya ini menambah tabungan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke program berikutnya ya. Ini mirip dengan yang awal. Nah, ini sampai di sini kemarin, ini sekarang masuk ke contoh berikutnya untuk ini bisa yang tadi selalu ininya ya apa namanya argumennya ada variabel ya fungsi yang kita ini kan atau di sini berarti dia nambah nilai ini ya. Ini saldo, ini referensi ya, saldo, tambah, kurang, dan sebagainya sini ada. Argumennya nggak kosong. Nah, di sini nanti bisa kita buat dia kosong. Ya, tapi itu tidak disarankan, tapi bisa ya. Atau ini sama ya, yang sebelumnya satu sisi. Nanti berikutnya, nanti yang sininya ini bisa kosong luasnya. Nah, gimana kalau dia kosong? Nah, kalau ini kan kalau ada isinya, berarti dia dikirimkan dari fungsi lainnya. Sini fungsinya jus sangkar ya. Masuk ke sini, diproses, dikirimkan lagi ke sini hasilnya. Kalau ini kosong gimana? Nah, ini kita ambil dulu yang ada isi seperti sebelumnya ya. Nanti gimana kalau kosong? Jadi latihan 55 dulu ya. Batu 55A nanti baru kita kalau dia kosong gimana inputnya? Padahal argumennya kosong. Ini kita ambil dulu yang sama seperti yang sebelumnya. Latihan 55 ya. Bentar, saya ini kan dulu. Selesai. Sekalian di kalian juga diambil ya. Karena waktu kita tinggal 2 kali lagi minggu ini sama minggu depan ya. Karena kita liburnya banyak kemarin itu. Ini yang 55 simpan dulu. Nih, saya pindah dulu. Berarti 55 deh ya.
4F terakhir kan, C55. 55 biasa dulu ya, nanti A-nya ada. Ini sama dengan biasa, ada variabel, cuman sini belum kita batasi nih nilainya. Kita batasi sini, jadi bebas, ini masih bebas. Jadi kalau nilainya negatif juga masuk, ya, nilai nol juga masuk gitu ya. Nah ini belum dibatasi. Nanti batasnya sama, bisa lagi di sini ya, seperti yang sebelumnya. If di sini umpamanya kalau menggunakan ini ya. Nah if jika di sini apa dia sisi kecil dari nol, maka ini kita ini lagi. Jika kecil dari nol, ini sama dengan ininya, ya besar ya ini, berarti else-nya ini yang salah nanti. Kirim nol ya, seperti sebelumnya. Nah, ini belum dibatasi ya, karena di depannya sudah kita banyak yang batasi. Batasi ada dua, bisa if di sini, atau di sininya kita pakai while. While sisi kecil dari nol, maka data salah gitu ya. Ini belum dibatasi. Nah, kita jalankan dulu ya. Sama dengan seperti yang biasa. Jadi kita coba nanti, kita lihat dia yang salah. Kalau yang salah, dia tetap juga masuk. Nah, itu masalahnya dia. Ya, saya share ini aja langsung ya. Program yang besar, ini dia hasilnya. Kita ambil dulu yang benar, namanya sisinya 12. Hasilnya ya, 24. Itu yang benar ya. Kita ambil nilai yang salah, minus 12. Dia juga akan menghitung. Nah, ini kan salah nih. Data yang salah juga diproses. Walaupun hasilnya benar, padahal kan salah harusnya ya. Minus, tidak ada sisi yang minus. Kalau minus, nggak mungkin dia ada hasil positif. Cuman karena perhitungan perkalian, kali min jadi positif dia. Padahal kalau sebuah jika tidak ada sisinya, gimana dia mau dapat hasil gitu kan? Ini kan salah nih. Nah itu harus kita batasi. Dibatasinya bisa di filenya ya, sama sini. Nah, ini langsung sini ya nantinya. Di sini kita bikin while gitu ya, seperti sebelumnya. Atau di sini if sisi kecil besar dari nol ya. Setelah ini nih, isinya nih sama seperti ini ya. If nih, setelah kurung awal ya nih. If saldo ini dia sisi besar dari nol ini. Else-nya return nol ya, return nol. Itu dia. Kalau yang salah, kita tambahkan di sini dia. Kita di sini dia ya. Nah, umpamanya ya, kita tambahkan sisi besar dari nol ya, berarti ya. Ini dia kan. Else-nya return nol, ya kan? Return nol kemarin ya. Coba dulu. Bentar, yang selesai. Nah, ini nanti saya. Jadi kalau dia seperti itu, hasilnya langsung kita jalankan ininya ya nih. Hasilnya ya sebentar. Sebentar dulu ya. Ini hasilnya sudah ada, tinggal saya jalan. Jadi selalu seperti itu kita ya, jangan sampai gara-gara data salah nanti di perusahaan ini kan. Kemarin tadi kita coba 12 dulu. Masuk ya, benar. Kita masukin min 12 bapaknya. Udah dia hasilnya nol. Kenapa tidak ada sisi yang negatif salah? Langsung dia apa namanya? Hasilnya nol. Nah, kalau kita gunakan while, berarti dia akan menyuruh kita sampai data benar. Gitu ya. Ini udah langsung salah, Anda salah. Udah. Ini bisa nanti ditambahkan di sininya ya. Sebentar ya, bawahnya. Kita tambahkan di sininya komentar bawahnya. Kan nggak tahu tadi tuh, kok nol tiba-tiba nol gitu ya. Nah, bisa tambahkan komentar di sininya. Tambahkan di sini ya. Waktu return nol else. Kita kasih out aja di sini. Out. Itu dia. Out. Apa komentarnya? Data salah. Ini kita geser lah. /n/t. Data salah sehingga hasil nol. Sehingga itu buat itu aja. /n dulu. Biar hasilnya ke bawah. Ini Gustaf. Jadi kirimkan nol ke ini yang udah. Nah, ini seperti ini. Kasih komentar ya, tiba nol. Coba kita jalankan dulu ya.
Itu supaya, oh kenapa kok nol sih? Data saya kan ada kok hasilnya nol gitu ya. Saya share lagi. Jadi bisa kita tambahkan ya untuk yang data yang salah. Sebenarnya ini saya jalankan dulu ya. Jadi selalu seperti itu ya, data kita cek, jangan sampai data yang salah juga diproses, nggak ada gunanya. Malah nanti malah salah ya. Nah, ini contohnya. Kita bilang benar dulu ya, 25. Nah, 25 kan benar. Ya, betul. 25 gitu ya. Ini kan keluar ya. Nah, 25. Kita masukkan lagi. Minus 43 gitu ya. Kan minus. Ya, salah. Data salah. Nah, bahkan nol kan. Karena data salah dia nol. Kalau tadi kalau yang benar kan nggak ada kan langsung benar Pak. Ya, langsung benar langsung hasil. Pokoknya hasil ini kali ini. Nah, ini untuk apa namanya? Oh, argumennya ada isinya. Nah, di sini ya, sama di sini. Nih, isinya ya. Gimana kalau ini kosong? Nah, ini program berikutnya kita ambil contohnya. Nanti kita jelaskan di situ ya. Gimana kalau kosong gitu ya. Kita copy dulu yang ini. Program 5A. Ya ini ya. Nah, ini kan kosong nih, maka saya merahin di sini ya. Tapi kalau di program nggak kelihatan merah ya. Ambil copy dulu. Ini dulu. Kita pindahkan ke sini ya. Jadi dia bisa argumennya ada isinya, ada kosong. Tapi sebaiknya ada isinya ya. Belum ada. Kosong ya. Di mana dia? Di sini nggak bisa dia masukkan ini kosong juga. Panggilnya kosong. Oh, ini tadi kan ada isinya ya. Nih, lihat. Ini double sisi. Kalau yang di sini juga yang nampung kan. Sisi besar, sisi BS. Sisi BS masuk ke sini, dikirimkan ke sini, diproses di sini. Kalau dia besar dari nol, ini kita tambahin ya, besar dari nol diproses. Kalau tidak langsung sini, kirim nol saja. Nah, kalau di sini dia tidak kosong gimana? Nah, inputnya berarti di fungsi luas ini, fungsi luas. Kalau tadi kan inputnya fungsi main nih. Nih, sein-nya ya, lihat sein. Inputnya sein di sini ya. Sein fungsi main. Fungsi main. Dikirimkan ke fungsi luas. Yang di sini tidak ada ininya, kosong. Apa mau dikirimkan? Karena ini kosong ya. Maka inputnya di fungsi dia sendiri. Tinggal dia kalau dipanggil sekali, dia sekali, nanti kita panggil dua, dia akan dua kali gitu ya, dan seterusnya. Kita simpan dulu ya, 55A. Jadi bisa dua. Ya, kalau dia kosong berarti dia tidak ada variabel atau konstanta yang mau dikirimkan ke sini. Ini karena kosong, apa mau dikirimkan? Berarti kita buat lagi di sini, definisikan dulu variabelnya, baru kita inputkan. Sama di sini, ini nggak perlu definisi ya, langsung ya. Ini untuk ini saja. Nah, di sini nanti juga jika salah nanti ininya, nah, di sini kita ini di sini dia while ya langsung. Kalau if itu bisa juga if jika salah, kemudian kita hasilnya di sini juga. Ini ya if nanti. If jika sisi besar dari nol proses else-nya berarti return nol lagi. Ini return ya else. Sama dengan tadi dia ya. Kalau while suruh ngisi sampai benar. Nah, ini di sini dia ya. Kosong. Jadi boleh. Tetapi sebaiknya kita menggunakan metode yang ini. Jadi tidak jarang ya kemarin waktu umpamanya variabel juga. Variabel ke apa-apa harus kecil. Ya sebaiknya harus kecil. Tapi boleh nggak harus besar? Boleh. Ini juga argumennya ada isi sebaiknya. Dia menerima data dari fungsi lain. Baru di sini hanya proses. Tapi kalau nggak ada isi gimana? Boleh. Jadi mana isinya masih di sini. Nanti ini masih yang salah benar akan diproses. Nanti kita bikin cabang lagi ya. Yang kita jalankan dulu ya. Kita lihat. Jadi dia bisa juga. Nah di ininya di penampung tidak perlu lagi ada ininya. Isinya juga kosong ini kan. Fungsi luas kosong. Kalau sini lihat tadi fungsi luas ya yang di bawah ada isinya kan nih. Luas. Luas buka kurung ada isinya variabel ini. Berarti dia menginputkan ke sini, setelah itu dikirim ke sini. Kemudian diproses di sini, kalau besar dari nol, kalau kecil dari nol ini. Nah, kalau ini tidak ada, ini kosong, tidak ada yang dikirimkan. Jadi ke sini tidak menerima apa-apa. Jadi kalau tidak menerima apa yang mau diproses gitu ya. Sehingga kita inputkanlah dia di fungsi luas ini. Nah, kita inputkan di sini. Nah, ini contohnya udah kita jalankan tadi ininya ya. Nah, kita share. Dan nggak lama ya, saya satu-satu aja ininya. Nah, sama tadi 23 hasilnya ini. Kita masukin yang salah juga akan masuk nih.
24 minus kan. Nah, proses kan. Nah, ini kita perbaiki lagi nanti. Atau yang 0, 0 apa dihitung, ya kan? Harusnya 0 tidak perlu langsung lihat data salah. Nah, kita buat seperti tadi lagi ya, ininya. Kita stop dulu, kita tambahkan untuk data. Bisa while, bisa if. Nah, kita buat if aja biar lebih cepat. Karena kalau while nanti akan dia tanya terus sampai dia benar. Kalau lagi kita salah, dia akan salah. Kita tambahkan di sini ya. Luasnya kita setelah ini ya. Sebelum proses dia, if apa dia sisi ya, sisi besar dari 0, maka di sini kan kita else-nya kita tambahkan di sini. Else ini kita bisa out juga tadi ya, saya out, kita tambahkan data salah gitu ya. Slash n slash t ini. Data salah. Nah hasilnya, maka hasilnya 0 tadi kan. Return. Oh. Ini kita tambahkan sehingga tidak ada lagi data salah di proses. Oh, saya nggak mau pakai if, pakai while boleh. While sisi besar dari 0, kecil berarti ya. Jika yang salahnya kan kecil, kecil sama dari 0. Kemudian apa data salah, kemudian saya masukin lagi. Nanti kita coba di sini kita tambahkan ya. Yang pakai while. Itu udah berkali-kali ya, harusnya sudah bisa. Nah, ini kita coba dulu. Data yang salah tidak akan diproses lagi. Tetapi di sini dia tidak ada yang mengirimkan, dia isi sendiri. Saya coba dulu, sebentar saya coba dulu ya. Ya sebentar saya ini terlalu banyak. Saya, ya. Saya jalankan dulu ya, nanti baru saya. Ini hanya tambahan saja ya, tambahan saja untuk data yang salah. Kalau data benar nggak Pak? Sama dengan tadi. Oh sih, sama dengan tadi kan? Kita masukin, umpamanya benar dulu 23. Ya kan itu. Kita coba yang salah. Minus 47 umpamanya. Ya kan salah, tapi langsung keluar ya. Tidak pakai. Nah, gimana kalau umpamanya apa namanya? Saya nggak mau if saya ya data yang benar saja yang diproses. Data yang salah kenapa? Walaupun nol hasilnya ya, ini tidak. Nah, bisa kita gunakan while. Oke, bisa kita gunakan while ya. Saya ini nanti bisa dilihat di ininya ya, di videonya nanti kalau agak cepat ya. Nah, kita terbatas waktu kita. Saya maunya saya tambah file baru aja ya. Kita gunakan while Pak, nggak mau seperti sebelumnya. While boleh. Ya. Jadi kita gunakan while. Tapi di sini dia while setelah input ya. Nah, ini kita jadikan while. While sisi kecil berarti ya. Alhamdulillah kecil sama. Jangan besar. Sudah beda 0, maka ini nggak ada else nggak ada sini nanti ya. Ini juga nggak ada. Hanya satu saja, Ctrl X. Jika besar dari 0, apa komentarnya kan gitu ya. Nih, data salah, salah saja karena sudah masukin ya. Kita tambah di sininya. Masukin sisi. Nah, ini kita tambahkan. Dia tidak akan memproses selagi datanya salah. Kalau if kan enggak, kalau salah udah langsung keluar, tapi hasilnya yang di salah gitu kan. Baru nanti kalau udah benar baru dia akan proses. Atau salah, masukin lagi sisinya. Nah, ini kita ini 5 satu coba lah ya. Karena ini nggak ada di ini ya, ini tambahan saja. Nah, kita jalankan ya. Dia tidak akan memproses lagi data yang salah. Kalau tadi kan masih yang salah ya, yang salah tetapi hasilnya nol. Ini tidak ada lagi. Pokoknya sebelum benar dia tidak akan diproses. Kita yang harus membenarkan dulu. Contohnya langsung saya buat 23 gitu kan. Ini yang benar dulu kita coba ya. Benar 90. Udah hasilnya ya. Nah, kalau yang salah umpamanya minus 32. Data salah, masukin lagi minus 45. Dia tetap salah. Jadi sama dari 0, 0 juga. Salah, nggak boleh 0, nggak ada sisi 0 kan. Nah, salah semua. Tidak akan pernah diproses. Kalau if diproses tapi dimasukin ke tempat yang salah. Kalau ini tidak pernah. Lagi salah, while akan disuruh terus. Minus, selagi ada minus kecil dari 0 gitu ya. 0, 0 aja nggak masuk.
Oh 10 Pak. Ah, baru dia akan benar. Nah ini kan bawah ya. Itu dia kalau kita apa namanya menggunakan while. Jadi dua-duanya boleh. Tetapi harus ada ya sehingga jika kalau program itu kan apalagi kurang ininya ya komentarnya apa petunjuknya orang bisa salah. Masukin data yang salah dia akan apa namanya jadi salah ininya kan. Nah, jangan hasil salah itu apa yang salah diproses. Itu yang tidak ada ini tadi ya, yang tidak ada argumennya. Berarti inputnya di dia. Nah, tinggal kita tambahin kalau mau cek validasi tambah di sini. Ini contoh yang sama nih. Yang kalau tadi kan satu satu variabel cuman ya. Ini lebih gimana? Ini yang kita mulai dulu yang ininya, yang ada isinya dulu. Nanti kalau tidak ada gimana ya? Ya lo ini yang cepat aja kita. Ini sama. Ini belum ada apa namanya pengecekan langsung ya. Pokoknya langsung diisi. Dia ada dua nanti ininya ya, ada dua sininya, panjang dan lebar. Nah, sini dia dimasukin nih ya, inputnya di sini nih. Ada panjang, lebar satu, ada lebar dua, ada tiga. Tiga kali proses maksudnya ya. Tiga kali proses. Berarti inputnya tiga. Nah, kenapa? Ini tiga kali. Nanti ini juga kalau kita gunakan apa namanya yang tanpa eh, argumennya kosong, nah, mau tiga kali, ininya doang tiga kali kita bawain tuh. Yang ini ya. Tapi ini kosong ya, ini kosong. 21, 22, 3 pokoknya. Baru kita keluarkan. Tidak perlu input yang banyak seperti ini dia. Dia hanya di atasnya panjang dan lebar saja. Tapi kita tidak bisa menambah satu dua ya. Sampai dia ini tiga dia akan keluar. Nah, ini kita bandingkan nanti ya. Yang 56. 56A-nya nanti kita tidak ada argumennya yang kosong ya. Dia. Nah, di sini dulu ya. Saya merahin biar bahwa argumennya kelihatan kosong. Di mana inputnya. Nah, supaya fungsinya main ya. Ini saya tutup dulu nih. Terlalu banyak. Nah, kita sama dengan yang tadi, cuma dua variabel. Dan dia dipanggil berlebih dari sekali. Ini fungsinya panggil. Luas, panjang lagi luas, luas. Disimpan tempat yang berbeda supaya hasilnya tidak nimpa. Ini kita panggil tiga kali, kalau ininya sama, dia akan menimpa. Variabel itu sifatnya itu. Nah, nanti baru nih, kita bab terakhir nanti kita akan, tidak semuanya dia kalau akan tersimpan ya. Nanti ada. Kita ini dulu ya, 56. Ketika ke 56A-nya gimana kalau dia tidak ada apa namanya. Ini nggak perlu lagi kita tambahin untuk validasi ya. Udah bisa yang tadi. Ini kita jalankan dulu. Ini sama dengan sebelumnya ya. Nih ya. Jadi ada tiga input nanti. Panjang, lebar, ya. Panjang dua, lebar dua, panjang tiga, lebar tiga. Karena mau disimpan di tempat yang berbeda. Dia akan memanggil. Nah, di sini ada tiga kali perhitungan cukup sekali. Nah, contohnya nih. Tapi ini tanpa ini ya. Saya belum buatkan validasi datanya. Pokoknya kita ambil harus yang benar dulu ya. Nah, apalagi di sini nih, panjang dan lebar. Kalau ini syaratnya banyak ya. Sebelumnya aku sudah kita ini panjang itu harus lebih besar daripada lebar kan. Nah, sebelumnya sudah kita buat itunya kan. Sebelum program referensi ya. Nih, ambil dulu 12. Contohnya ya. Ini sambil 7. Yang duanya sambil umpamanya 15. Ininya 21. Bisa aja tetap. 21 gitu ya. Ininya terlalu ini ya. Nggak apa-apa lah ya. Yang tiga ini. Ini panjang lebih besar dari lebar masuk. Panjang lebih kecil dari lebar masuk. Sama juga umpamanya nih. 17 ini juga 17. Tetap hitung dia kan hasilnya kan. Jadi harusnya kan panjang namanya panjang kan harus besar lebih besar daripada lebar kan. Ini belum kita batasi. Kemudian negatif, kita coba negatif. Dia kan hasilnya negatif nanti. Apa tadi? 12 dengan min 7 dia masuk. Karena belum kita batasi ya. 21 ini umpamanya 15 dengan 21 kita masuk.
Ini sama umpamanya 23 dengan minus 23. Kita masuk semua. Hasilnya ada negatif. Jadi belum kita batasi. Tapi ini saja ya nanti dibatasi. Pakai if sekaligus saja panjang dan lebar. Jika apa-apa, jika panjang besar daripada, kecil daripada, kalau ya di sini besar deh ya. Baru kita proses, kalau tidak kirim nol. Nah, itu lagi dia kan. Kalau kita mau masuk array ya di situ ya. Nah, gimana kalau yang ini tadi? Yang tidak ada argumennya ya. Nah, ini kan panjang nih. Kita lihat berapa baris dia sebentar. Sininya ya. Bisa sampai 53 baris ya. Nah, kalau ini kan nanti kita coba. Walaupun dia juga akan menampilkan 3 kali ya. 3 kali. Karena untuk ke bawahnya, inputnya dia yang hanya irit di input ya. Kita tutup, kita kembalikan. Ini yang 56B ya. Yang argumen fungsi luas segi empatnya luas ya. Luas ininya kosong ya. Panjang dan lebar ya. Segi panjang nih, panjang dan lebar. Termasuk 56A ya. Nah, ini kan kosong. Jadi inputnya di sini. Sekali saja di inputnya. Kalau tadi kan inputnya tiga kali, tiga fungsi yang mau diisi 3 kali input ya. Panjang satu, panjang dua, panjang tiga, lebar satu, lebar dua, lebar tiga kan. Nah kalau di sini kan sekali aja, panjang dan lebar. Walaupun dipanggil tiga juga nanti. Luas segi empat pertama, luas segi empat kedua, luas segi empat ketiga, luas, luas. Tetap ini luas doang. Argumennya kosong ya. Kalau yang tadi argumennya berisi panjang dan lebar. Panjang segi empat, lebar segi empat. Oh, saya mau panjang lebar saja boleh. Walaupun sini pakai lagi panjang dan lebar, boleh ya. Ini boleh sama dengan sini ya, karena fungsinya berbeda. Ada 2 fungsi. Nah ini kan tidak ada ininya. Ininya ini saja ini kosong. Nah ini sama, ini kosong, ini nggak ada. Dan di atasnya hanya 1 baris saja, panjang dan lebar saja. Ini juga belum kita batasi ya, belum validasi. Kita anggap benar. Oh ini belum saya share ya. Yang programnya saja. Lebih mudah. Nah, yang kosong tadi ini, bedanya dengan yang sini yang ada isinya, double panjang, double lebar. Di sini hanya kosong ya. Kosong. Nah, di bawahnya juga. Di bawahnya ada panjang satu, panjang dua, panjang tiga, lebar satu, lebar dua, lebar tiga. Ini tidak ada. Nah, kosong. Langsung di ini ya, luas. Luasnya juga kosong. Di sini ada isi ya. Variabel panjang segi empat, lebar segi empat. Satu, dua, tiga. Ya, ada tiga. Nah, ini hanya kosong saja deh kan. Nah, ini sama ya. Ini sama. Nah, ini kosong. Nah, ini hanya satu. Panjang dan lebar. Kalau di sini ada tiga, berarti 6 variabel kan. Sini hanya 2 variabel. Nah, ini untungnya kalau di sini. Cuma kita tidak bisa panjang satu panjang duanya di sini ya. Dia hanya satu doang. Tapi dia akan menghitung. Karena kita minta tiga, dia otomatis nanti. Nah, kita lihat. Beda dengan ini. Udah kelihatan kan panjang satu, dua. Ini dia setelah belum selesai, walaupun kita masuk, dia akan minta lagi panjang dan lebar. Nah, coba kita jalankan ya. Ininya cuma satu. Kalau tadi 3 kali kan. Kalau ada argumen 3 kali. Kalau sini dia tidak ada argumen. Berarti dia cukup sekali walaupun dia dipanggil berkali-kali gitu ya. Nah, ini juga belum validasi ya. Jadi kita masukin yang benar aja, nanti kita coba salah dia tetap salah. Cuma yang tadi umpamanya 10, panjangnya ininya 20, lebarnya 5 umpamanya kan. Dia langsung minta lagi berikutnya, panjang lagi. Loh, kok dari atas kan sudah gitu kan. Kenapa? Karena dia tadi minta tiga, fungsinya 3 kali dipanggil ya. Luas, luas, luas. Jadi kita lihatnya lagi ya. Ini 12, 6 umpamanya kan. Ini 15, 7. Nah, baru dia akan, oh masih ada lagi? Enggak, 3 kali selesai nih. Nah, baru dari segi 4. Pertama 50, ini 72, ini. Langsung dia, karena ini 3 kali, minta 3 kali. Jadi tidak perlu kita membuat inputnya 3 kali, otomatis dia meminta 3 kali. Nah, itu juga kelebihan kalau kita menggunakan argumennya kosong. Jadi inputnya nggak perlu banyak-banyak. Inputnya nggak perlu banyak-banyak. Satu saja ya. Nah, nanti saya share dua-duanya deh. Dia nggak perlu banyak-banyak. Tadi kan panjang ya, tiga, ada
apa namanya, input satu, input dua, ya kan? Ini inputnya satu doang kan? Tapi waktu dia dimatikan, ada tiga yang meminta di sini nih, luas, luas, luas ya, fungsi luas plusnya tiga kali, diminta tiga kali. Nih, terus minta dia kan? Nah, selalu minta sampai dia tiga kali baru dia inputnya. Tapi kita tidak perlu ininya tiga input. Berbeda dengan yang ini. Ini kalau mau tiga kali dikirimkan ya berarti tiga kali input. Sein-nya ya, sein. Kalau sini kan tidak. Sein hanya panjangnya sekali, lebarnya sekali. Tapi dia akan meminta sesuai fungsi memanggil. Nah, ini keuntungannya kalau kita tidak ada argumen di sini. Cuman kita tidak bisa ini panjang satu, panjang dua, lebar satu, lebar dua ya seperti yang ini. Ini kan dia manual satu ya, panjang satu, panjang dua, panjang tiga, nah ini lebar dua, lebar panjang dua, lebar dua, panjang tiga, lebar tiga. Ya, tapi hanya fungsinya dia. Nah, tapi di sini juga kita coba data salah masih sama ya, data salah. Umpamanya -12 dengan 8. Masuk aja deh karena belum kita batasi. Nanti kita batasi sekaligus saja dibatasinya. Atau dua-dua boleh. Nanti batasi pakai if atau pakai while ya. Karena dia proses. Nah, kalau pakai if nanti yang ini langsung di sininya dia. Setelah ini ya. Nah, panjang masing-masing atau lebar sekaligus. Jika dia salah, dia ulang data salah. Umpamanya if panjang besar dari 0. Or n ya, bukan kan or. N lebar besar dari 0. Nah, lalu dia akan cek kalau salah, dia akan langsung kita return 0. Atau gunakan while. While panjang besar dari 0, n lebar besar dari 0. Nah, kecil ya, kecil sama ya, kecil sama, kemudian baru kita input salah. Kemudian baru inputkan lagi sein, panjang, sein, lebar. Nah, dia tidak akan pernah salah. Nah, kalau ini masih salah masih jalan. Nah, apalagi nih 12 8. Ini juga umpamanya yang keduanya yang min, nah, kan? Tapi dia lebih besar umpamanya. Ini tetap masuk. Sama-sama min dua-duanya. Tetap masuk. Proses semua. Ini salah kan? Ini masuk minus. Nah, bisa seperti tadi ya, pakai while boleh, pakai if boleh. Jadi nggak kita ubah semua ya, terlalu lama nanti. Kita lanjutkan. Jadi validasinya udah berkali-kali, berarti harus bisa ya, harus bisa. Ini apa dia? Sama saja nih, dia. Ini panjang udah. Cuma 6A sama nih, panjang lebar. 6B sama dengan 56, 56 nih, panjang. Sama aja nih, 56. Yang lebar. Sama ya, ini. Cuma ini dua cuman. Luas, luas ya. Sama yang di atas, nggak usah. MC sama. MC-nya sudah dulu. Oh, ini dua. Nah, fungsi lebih dari dua. Nah, ini boleh ini 56C ya. Kalau tadi kan selalu dua. Satu fungsi main ya. Fungsi main, satu lagi fungsi yang kita buat luas. Kalau sini ada dua fungsi. Ini fungsi luas, satu lagi fungsi volume. Ya, jadi ada dua fungsi. Baru fungsi main, ada tiga fungsi ya. Ini juga belum kita batasi ya. Nah, ini panjang, panjang, lebar, kemudian sama ya, sampai ada tinggi untuk volume ya, untuk volume tinggi. Di satu tinggi dua. Nah, inputnya ini sama. Volume disimpan di sini nanti. Fungsinya namanya apa? Nah, ini input ya. Kita inputkan dulu. Panjang segi 4, lebar segi 4. Panjang segi 4 2, tinggi segi 4 2. Nih, panjang kotak.
lebar kotak, tinggi kotak, 1, 2 ya. Sini yang luas nih, panjang 1, lebar 1, luas. Nah, ini bisa juga saya beririt apa? Nah, sini saya guna kosong nih, CN-nya di sini, bisa ya. Seperti tadi. Ini kosong, CN-nya berarti dia ini hanya panjang dan lebar CN-nya kan. Ini panjang, lebar, tinggi, hanya 3, ini 5. Kalau di sini baca 5 input kan, ini aja udah 4. Ini tambah lagi 6. 10 kan, kalau tadi hanya 3 dengan 2, 5 ya. Nah, 2 kali lipat. Kalau ini tambah lagi 3, di atas tidak berubah. Namanya tambah lagi nih, fungsinya ditambah lagi. Luasnya ya, luas 3. Ini panjang 3. Ini harus tambah lagi inputnya. Kok tinggi, lebar, panjang untuk otak 3, ini tambah lagi. Nah, kalau kita gunakan ini kosong, tidak perlu, hanya menambahkan ini saja nih fungsinya. Ini input nggak perlu diketik ini aja, tambah 1, ini juga tambah 1, ini untuk output ya, untuk kelihatan 1. Kalau nggak output nggak muncul dia kan, itu saja. Nah, ini dia bisa. Nanti kita 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 coba. Bawahnya ada nggak? Oh, nggak ada. Kita coba nanti ini. Jadi 6 ininya saya ubah 6B. Ini nggak usah nih. Nggak usah. Ini nggak apa, 6C aja lah ya. Nanti 6C1, 6C ya. Nanti kita coba bandingkan kalau kita katakan kita mau nambah ininya nanti. Saya tambahkan ininya ya. Tambah lagi 4 kali panggil, 5 kali. Kalau model ini dia inputnya akan bertambah juga 4 dan 5. Karena kalau tidak dia akan nimpa kan. Nah, dengan kalau argumennya kosong, itu tidak perlu. Nanti kita lihat. Ini kita buat dulu, nanti baru kita buat yang sebentar ya, ini masih kita coba di sininya ya. Akan panjang sekali nih kalau kita tambah fungsi lagi gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu supaya jangan banyak-banyak. Tapi ini belum ada validasi ya. Bisa validasi deh. Udah bisa harusnya ya. Nih, jadi banyak. Kalau tambah lagi untuk fungsi sini tadi luas 3, ini harus tambah lagi nih. Ini 2. Ini kotak juga, umpamanya volume 3, tambah lagi ininya. Nah, kalau argumen kosong nggak perlu, nanti kita lihat. Nah, ini 56C dulu ya, kita simpan dulu. 56C. Yang usah B-nya sama, itu prinsipnya ya. 56C. Nanti 56D ini kita copy dulu nih ya, untuk 56D-nya. Supaya kita bandingkan nanti. Ini lihat. Nanti kalau kita tambah ya, atau sekarang aja saya tambah dulu, biar kelihatan. Ini panjang 1, panjang 2, lebar 1, lebar 2. Di sini deh ya. Ini tambah luas 1 lagi ya. Biar kelihatan nanti perbedaannya luas 3 ya. Ini juga volume 3. Nah, berarti ini panjangnya nambah ya. Panjang 3 di sini nih. Lebar 3. Di sini panjangnya 4 sini ya. Ini 4, 5, tambah lagi. Yang panjang 6 ya. Yang lebar juga lebar 4, lebar 5, kemudian lebar 6. Nah, tinggi hanya tambah 1 ya, karena dia tinggi 1. Tinggi 3 ya. Tinggi 3. Nah, ini volume sudah, luas sudah. Ini saya ini aja biar nggak panjang-panjang. Nah, di bawah ya. Nah, ini 3 biar kelihatan. Ini saya tambah berarti di sini. Ya, panjang. Wah, tambah 1 lagi. Ini biar lihat perbandingnya dengan yang nanti. Ini panjang 3, lebar 3 ya. Nah, ini yang ini juga kotak ya. Lebar, ini panjang jadi 4 kan. Panjang jadi 4, lebar jadi 4.
Ini tinggi tetap. Tinggi satu. Panjang 5, lebar 5. Tinggi 2 sama. Ini sama lagi satu lagi nih. Ini 3 ya. Ini sama lagi ya. Ini panjang. 1, 1, 2, 2. Nih, misalnya sini. Nanti kita bandingkan panjangnya baris. Ini 3, ini 6 tadi ya. Tinggi tingginya tinggi 2, tinggi 3 guna. Panjang ini panjang 6. Lebar 6. Nah, ini tambah outputnya ya. Coba kita tambah di sini. Ini juga ditambah di sini. Jadi ubah nanti ya. Nah, ini kan lihat nih panjangnya ya. Kita lihat aja barisnya nanti. Nah, ini belum ini luas 3. Luas 3 itu dia panjang 3 dan lebar 3. Nah, ini panjang 4, lebar 4. Panjang 5. Ini kan panjang di banyak deh ya. 5. Ini yang 3 ya. Ini 3. Ini 6. Nah, ya kalau tambah satu lagi ya apa fungsi volume nambah lagi ya nambah lagi dia. Ini tambah ya. Kanan ini bentar. 2/4. Ini 21, 22. Tambah lagi. Di atas sudah dihitung, tapi belum ditampilkan. Ini dia luas 2 ya, luas 2. Ini luas 3. Volume juga. Jadi panjang dia kan. Nanti kita coba yang lebih sederhana. Itu gunanya argumen kosong. Ada juga keuntungannya ya, masing-masing ada keuntungannya. Ya, terus 1, 2, 3, 3. Ini dia. Kemudian volume 1, volume 2, 3. Nah, ini 3. Nih. Nah, itu sebang. Nah, kita copy dulu untuk gimana kalau argumennya kosong. Lebih simple yang mana penulisannya gitu ya, penulisannya. Kita lihat. Ini kita jalankan dulu tapi ya. Ini jadi buat 6, 6D ya. Simpan dulu. Ini belum kita ubah ya. 56D. Kita jadi buat dia kalau kosong gimana. Nah, kita ubah dulu ini kosongnya. Ini kan kosong ya. Hapus. Nah, di sini kita harus tambah ininya. Input ini kita copy paste aja. P1. Dia panjang, lebar. Dan sini dia nanti definisi ininya dulu nih. Panjang, double sini. Double, panjang, lebar. Ya, ini nggak perlu 1, 2. Satu saja, ya. Ya, lalu rumusnya. Panjang, lebar, udah. Ini ya, panjang, lebar, udah. Ini nggak pakai 1 ya. Ini nggak pakai 1. Nah, ini yang volume. Volume dihapus juga. Kita lihat nanti. Kita copy aja di sini ya ininya. Cuma hilangkan satunya. Yang volume kotak ya. Kita 1 sampai tinggi ya. Tapi 1, 2-nya dihilangkan nanti ya. Ini buat dulu panjang, lebar, tinggi. Udah boleh. Ya,
Dia pakai tinggi di sini lebar. Ini. Nah, ini kenapa ini kan sama dengan lebar tinggi? Boleh ya, karena dia apa namanya fungsi sendiri. Ini panjang, kita hapus satunya. Nggak perlu. Ini panjang saja. Ini lebar saja ya. Tinggi saja ya. Lebar tinggi ini. Bentarnya. Nah, ini dihapus inputnya. Jadi seperti ini ya. Ya. Langsung dia ini kan, yang ininya doang. Langsung ke fungsi. Nih. Nggak perlu nih. Oh, ya nih. Banyak hapusnya kan, berapa baris tuh. Langsung fungsinya, menghitung fungsi ya. Nah, hilang deh kan. Oh, ini kita lihat barisnya dulu ya. Ini tiga ya sama. Luas ya sama, ini sama. Kalau ini berapa cuman nih? 68 baris. Kalau ini lihat 87 ya. Nah, 20 baris lebih tambahannya. Ya, tergantung yang kita panggil nanti ya. Nih, simpan. Kita coba jalankan dua-duanya dulu. Ini data dianggap benar dulu ya. Kita dianggap benar karena kita tidak memvalidasi ya. Kita anggap benar aja. Jadi data yang benar dimasukkan. Jadi kalau tingginya lebih kecil, ya pokoknya diabaikan dulu. Ini yang tadi ya, pakai satu tadi. Ada tiga yang kita masukin. Ini panjang tiga, lebar dua, ini satu. Nah, ini tiga, dua, empat, tiga. Satu lagi di tiga kan, lima, empat. Kemudian yang kotak tiga, panjang, lebar, tinggi. Empat, tiga, dua. Satu lagi dia lima, empat, tiga. Baru dia keluar rapid ini kan ya. Ini yang kedua kok nol. Nah, kita cek nanti yang kedua nol. Kok nol deh. Ketiga ya. Nah, kita cek dulu nih. Ini belum kelihatan ya di kalian ya. Bentar yang keduanya kok panjang satu, lebar satu. Oh, panjang duanya ini salah. Nah, ya. Coba lagi ya. Ini belum kelihatan kalian ya. Baru kelihatan ini aja ya. Ya, saya jalankan dulu baru kita ubah. Jadi banyak inputnya, penulisannya ya. Nah, gimana lebih sederhana? Nah, nanti tinggal pilihan kita mau yang mana. Ini minta tiga, Pak tadi kan? Dua, satu, tiga, dua. Umpamanya yang ini ya, empat, tiga. Ini yang segi apa? Luas ya. Nanti yang ini volume mana? Tiga, dua, satu, empat, tiga, dua. Ya. Nanti kita coba yang salah juga dia. Lima, empat, tiga. Ini masuk semua ya. Nih. Nah, kalau yang salah, nah tetap masuk. Bisa ada minus. Min 2 1. Tetap ya. Nah, tetap diproses. Nah, ini kan udah yang benar aja ya. Ini kita tutup. Kita bandingkan dengan yang tadi. Bandingkan dengan yang tadi. Yang barisnya lebih sedikit nih. Nih. Gak ada ininya panjang satu, panjang dua, lebar dua. Nggak ada. Dia hanya langsung di sini. Nah, ini ya. Ya. Panjang, kotak, lebar, tinggi ya kotak ya. Ini panjang segi 4, lebar segi 4. Dua saja. Dia nanti akan muncul juga tiga kali ini. Satu dua tiga, satu dua tiga, lima enam kali bawah satu dua tiga, satu tiga ada ya, benar. Nah kita coba jalankan ya. Sebentar dulu ya, satu. Oh ini masih salah. Ini nggak ada satu dua tiganya ya. Ini kosong. Ini kan argumennya kosong ya. Ini kosong. Ini juga ya. Karena argumennya kosong tadi kan, makanya dia tidak ada input di sini. Kalau ada argumen ya, dia minta input. Yang kosong sama dengan tadi ya. Ini kosong kosong kosong. Karena di sininya kosong,
Ya sininya juga kosong. Ya. Fungsi luas kosong argumennya, fungsi volume kosong. Sehingga di sini dia tidak ada argumen. Kosong. Variabel tidak ada di sini. Di sini variabel dia, di sini argumen di fungsinya. Nah, kalau kita jalankan ya nanti dulu. Sama dengan tadi, tapi datanya belum validasi ya, ingat lagi ya. Tutup dulu ya. Biasa. Belum kita validasi. Ya. Yang ketiga, tidak ada 1, 2, 3, 4 ya. Karena ini 2, 1. Ini tak lagi nih. 2, apa, 3, 2, apa kan? 4, 3. Beri kotak. 3, 2, 1. Biar mudah aja datanya. 4, 3, 2. 5, 4, 3. Nah, sama kan? Sama dengan tadi. Jadi dia akan langsung meminta. Kalau 3 kali dipanggil, dia akan input 3 kali. Padahal rumusnya tadi, ini saya ini kan ya. Bentar, saya lihatin rumus sama ininya. Beda dengan yang tadi. Nah, ya, ini kan 3 kali panggilnya ya. Rumusnya satu aja nih. Panjang, lebar. Kali. Panjang, lebar, tinggi. Sekali. Tidak ada dua. Nih, tapi dia panggil berkali-kali. Nah, itu keuntungan kita kalau argumennya kosong di sini. Kita inputnya sekali saja. Kalau argumen ada isinya, ya setiap input, karena dia kan setiap argumen akan mengirimkan data ya. Data. Nih, data tutup nih. Variabelnya banyak. Kalau 4 ya 4 variabel, 5, 5 variabel, 10, 10 variabel. Kalau sini tidak. Umpamanya panjang lebar saja. Kalau sini panjang lebar 5 gitu kan. 5 fungsi mau dipanggil 5 kali di sininya. Berarti panjangnya 5, lebarnya 5. Ini juga panjang lebar tinggi. Kalau 5 kali ya panjang 5, lebar 5, tinggi 5. Kalau dalam sini akan banyak deh kan. Kalau sini tidak. Yang ini. Cukup sekali saja. Dia dipanggil 5 kali akan muncul 5, akan berulang dia otomatis 5. Panggil 2 kali otomatis 2 kali. Panggil sekali otomatis 1 kali. Itu dia keuntungannya argumen ini kosong gitu ya, argumennya kosong. Jadi kita tidak perlu berkali-kali menginputkan seperti ini tadi. Lebar 1, panjang 1, lebar 2, panjang 3, lebar 3, panjang 3. Kalau 10 kan repot. Kalau 20 apalagi. Nah, kalau sini tidak. Dia hanya sekali hitung, data pertama dimasukkan, dikirim ke pemanggil pertama. Gitu. Fungsi manggil lagi di bawah, ada 2 kali, udah isi lagi 2, 3 kali. Kalau kita tambah lagi di sini 4, otomatis 4. Cuman ini kita tambahin untuk outputnya ya biar kelihatan. Dia akan minta berkali. Itu kalau argumennya kosong di sini. Kalau argumennya ada isinya tadi enggak. Inputnya sesuai dengan isi argumen masing-masing fungsi. Kalau mau dipanggil 2 kali berarti 2 kali kita buat. Kalau 3 kali 3 kali. Kalau tadi kan kosong saja ya. Ini kosong. Yang kosong udah. Iya kan? Tinggal kita tambah lagi di bawah nih. Kemudian kita outputkan ya supaya kelihatan sama kita. Udah dia akan minta. Tambah ini aja Pak, output nggak ada. Bisa dia tetap minta yang 4 kali tapi outputnya tidak ditampilkan. Hanya minta inputnya saja dia. Nah, itu di ininya ya. Gunanya argumen kosong tadi. Nah, jadi dia bukan tidak ada gunanya, tapi dia akan lebih irit kalau fungsi tersebut dipanggil berkali-kali. Jadi kita tidak perlu menginputkan berkali-kali sein-nya. Kalau luar umpamanya dia fungsi tersebut dipanggil 5 kali. Kalau dia ada argumennya, berarti dia sein-nya 5 kali. Kalau 7 kali, 7 kali. Tapi kalau argumennya kosong enggak, tinggal kita panggil 5, ya inputnya sekali saja. Dia tetap akan menginputkan sebanyak 5 kali. Kita tambah lagi menjadi 10, otomatis dia akan 10 kali. Tidak perlu mengubah fungsi. Fungsi tadi luas contohnya atau volume gitu ya. Tidak perlu. Nah, kita lanjutkan. Ini hampir selesai ininya ya. Jadi kita masuk sedikit, masih ada yang nah ini nggak usah. Nah ini kita tutup dulu yang ini. Kita masuk ke bab baru. Sedikit aja ya untuk minggu depan kita selesaikan. Baru itu disebut, nah, ray deh ya. Tapi ininya saya tutup dulu ya sebentar. Yang programnya tutup semuanya dulu. Salah satu aja ditinggal ya. Bentar.
Untuk contoh nanti. Ada isinya ya. Jadi kita masuk. Ini udah saya kirim ke ini ya, ke Adlink ya, tinggal diambil. Ini masuk kita bab terakhir ini ya. Ini nggak bisa sekali, ini 2 kali, maka minggu depan lanjutannya. Karena nanti dia ada array-nya 2 dimensi, ada 1 dimensi. Ini array. Nah, array ini beda dia dengan variabel biasa. Kalau bahasa Indonesia disebut larik. Kalau buku-buku bahasa Indonesia disebut larik itu array itu ya. Array itu apa? Satu variabel bisa menampung beberapa lebih dari satu data. Nah, kalau sebelumnya kan enggak satu data, makanya waktu kita bikin program tadi, saya tampilkan bagusnya ya sebentar ya. Biar yang banyak, dan ini ada yang banyak. Nah, ini ada ya. Saya sebentar. Saya tutup dulu, saya sharing ini ya. Jadi kalau kita variabelnya banyak, ya, seperti ini contohnya. Berarti kita buat banyak juga kan? Panjang satu, panjang lebar satu, lebar dua nanti ya. Ya kan? Bertiga, panjang tiga. Padahal sama-sama panjang. Ya, ini panjang satu, panjang dua, panjang tiga, lebar satu, lebar dua, lebar tiga. Jadi kalau tiga, kalau 20, kalau 100, berarti kan membuat kita 100. Nah, itu gunanya array tadi. Array tadi kita bisa membuat banyak, bisa menampung data ya, banyak data, lebih dari satu. Batasnya hanya kemampuan komputer saja dalam satu variabel. Tetapi, nah ada tetapinya juga. Tetapi dia harus sejenis. Kalau variabel yang tadi kan bebas ya, namanya saya panjang satu double, panjang duanya saya mau integer boleh, panjang tiganya mau float boleh gitu ya. Tapi nggak boleh nanti panjang empatnya karakter ya, panjang masa karakter kan huruf semua angka ya. Mau panjang limanya nanti integer, namanya bisa berbeda-beda. Tetapi kalau bikin 5 variabel 5 juga. Kalau 20 juga. 50 yang berbeda ya. Nah, kalau array tidak, satu variabel itu bisa dia menampung banyak data. Ya, banyak data sekaligus. Tetapi sejenis. Nah, bahasa Indonesia disebut larik ya. Jadi dia banyak objek atau data nanti, tapi jenisnya sama, identik. Jadi untuk membedanya kan gimana? Kalau yang sebelumnya kan nimpa ya. Data pertama datang, data kedua datang, data pertama hilang. Data kedua, tiga datang, data ketiga hilang, data kedua hilang, data keempat datang, data ketiga hilang, dan seterusnya. Hanya menyimpan data terakhir kalau variabel biasa. Kalau variabel tidak disimpan. Jadi dia ada nanti nama elemen itu banyak arraynya kan, jumlahnya berapa? 10 ya, 15, 20. Nah, dia nanti akan apa namanya? Akan dinomorin, dinomorin ya. Dinomorin itu namanya indeks nanti. Indeks. Kalau elemen ini adalah berjumlah array. Umpamanya array 10 berarti elemennya 10. Indeksnya dia tidak mulai dari 1, mulai dari 0. Jadi indeks ke 0 itu adalah untuk elemen pertama. Untuk kita lihat di bawah nanti. Indeks kedua, indeks 1 untuk elemen kedua. Indeks 3, jadi n kurang 1. Jadi jika elemennya 10, indeksnya itu mulai dari 0 sampai 9. Jangan nanti dipanggil elemen indeks ke 10 karena dia mulai dari 0 sampai 9 ya. Nah, contohnya nih. Kalau variabel biasa ini kita buat, ini kita bisa mengulang, tapi tidak bisa kita menjadi nilai terbesar ya. Karena dia nilai terakhir yang tersimpan. Kita masukin 32, kemudian kita masukin 54 pengulangan ya, ulang lagi, masukin nilai kan seperti kemarin pengulangan ya. Masukin nilai pertama, masukin nilai kedua. Nilai pertamanya ditimpa oleh nilai kedua. Nilai kedua ditimpa oleh nilai ketiga. Nilai ketiga ditimpa oleh keempat dan gitu seterusnya. Sehingga kita tidak bisa mana yang terbesar. Enggak, nilai terakhirnya ada 65. Yang lainnya bisa kita proses, kita hitung, kita kurangi segala macam ya, bisa. Tetapi dia untuk variabel nilai, nilai terakhir lah yang masuk, 65. Nah, kalau array tidak, di 32 ada, 54 ada, ini semuanya ada. Sehingga nanti bisa tidak mana terbesar yang mana ya, nanti bisa kita cari. Karena dia semuanya tersimpan di dalam variabel. Masing-masing ini diletakkan di elemen pertama, di indeks pertama, indeks 0 ya. Elemen kedua, indeks 1 dan seterusnya. Ini yang 10 umpamanya, indeks ke-9. Jadi dia seperti locker. Nah, saya gambarkan di sini. Kalau variabel biasa, di satu variabel ya satu tempat. Variabel biasa ya.
variabel aja. Umpamanya masuk 5, ya kan? Nilainya jadi 5. Data umpamanya 6 mau dimasukin ke sini nih. Dimasukin. Ini jadi hilang ya 5-nya. Jadi hilang. Jadi hilang 5-nya. Nanti dia menjadi 6. 5-nya jadi hilang kan? Di sini jadi 6. Datang lagi 7. 6-nya juga akan hilang. Datanglah 7. Nah, di sini jadi 7 sekarang. Jadi gitu variabel biasa. Nah, kalau array tidak, dia satu ini banyak. Boleh ke kanan, boleh kiri, nanti ada satu dimensi. Pokoknya kita ambil 4 aja dulu ya. 4. Variabel pertama kita isi 6 tadi, 5. Elemen pertama ya. Elemen keduanya 6. Ini 7, kan? Ini 8. Kalau yang 5 ini kita ganti umpamanya dengan 12 gitu ya. Yang lainnya tidak akan terganggu. Ini ganti dengan 12 umpamanya ya, nanti ya ini 12. Ya. Ini 12 yang masuk. Yang 5 saja yang hilang. 12 masuk, 5-nya tadi keluar. Yang 6, 7, 8 tetap. Jadi dia, nah ini seperti lokar kita ya. Lokar itu kan banyak lacinya ya. Nah seperti ini dia kalau variabel array. Kalau variabel array tidak. Seperti umpamanya kita kelas. Kita masuk di kelas umpamanya jam 8 sampai jam 10. Jam 10-nya ada kuliah lain, orang lain. Kita harus keluar. Karena ada yang mau masuk. Di sini tidak. Dia yang 5 saja atau 6. Nah, jadi dia masing-masing. Nah, masing-masing dikasih indeks nanti. Indeks 0, indeks 1 dia mulai dari 0 ya. Elemen pertama itu indeksnya 0 nih. Jadi jumlah elemen dengan indeks dia n kurang 1. Kalau elemen pertama indeksnya 0. Jadi 1 kurang 1, 0 kan? 1 kurang 1. Kalau indeks kedua apa? Elemen kedua indeksnya 1. 2 dikurang 1, 1. Itu seterusnya ya. Nah, ini saya hapus dulu. Takut lupa. Nah, itu dia. Jadi dia bisa menampung banyak data dalam satu variabel. Dengan syarat datanya sejenis. Ya, datanya sama. Umpamanya sama-sama bilangan bulat. Presisi tunggal berarti float. Atau presisi ganda berarti dia apa namanya double. Atau bilangan bulat integer gitu ya. Nah, atau nanti kalau kecil integer long integer ya. Dan seterusnya nanti ya. Jadi dia hanya satu. Nah, ini dia satu. Itu kalau variabel array. Jadi dia dalam satu variabel definisikan. Nah, gimana mendefinisikannya nanti? Nah, kita muncul lagi ada kurung. Kalau sebelumnya kita punya kurungnya, kurung tambah lagi kurung ya, kurung biasa itu ya. Kurung biasa. Ini yang main tadi fungsi main atau perhitungan, rumus ya dan kurung. Ada awal dan akhir main, kurung kurawal gitu ya. Ini kurung kurawal. Ada kurung siku ya untuk include. Nah, nanti ada kurung kotak. Ini adalah untuk berapa banyaknya elemen array kita. Binario variabel nanti ya. Ini kurung kotak. Tambah kurung ya. Tuh. Jadi ada tambahan kurung nanti. Itu berarti datanya array. Kalau kurung biasa dia fungsi. Ya, fungsi. Ini contohnya ada 10 ya. Ada 10 tempat diletakkan. Jadi ini elemen pertama sampai elemen ke-10. Indeksnya, dia ngasih indeks, elemen pertama itu adalah indeksnya indeks 0. Jadi kita harus 0. Jadi kalau di definisinya nanti berarti dia jumlah elemennya, tapi kalau dipanggil berarti dia indeksnya gitu ya. Kalau manual nanti biasanya kita tidak jarang menggunakan manual, harus kita menggunakan pengulangan. Nah, sehingga jika ada input nanti dan output atau proses, kalau dia pasti menggunakan pengulangan. Kenapa? Ini kan ada satu tempat ada 10 apa satu variabel ada 10 tempat. Berarti dia bisa mengisi sampai 10 kan? Berarti untuk mengisi pertama, kedua, ketiga kan nggak mungkin kita manual. Oh, elemen indeks 0 masukin, C-in, indeks 1 akan mereport. Kita nanti akan berulang. Pokoknya indeksnya mulai dari 0 sampai 9 gitu ya. Berulang. Nanti kita lihat yang punah. Tapi awal-awal kita gunakan manual dulu. Contohnya ini nih. Nah, ini dia. Ini sama dengan variabel biasa. Jenisnya apa? Ini juga sama dengan variabel atau fungsi. Nah, cuman kalau ini kurung, difungsikan nggak boleh konstantan di sini ya. Dia kosong atau variabel kan. Di sini dia angka. Kurung kotak.
Nah, ini menunjukkan adalah berapa banyak elemen dalam variabel nilai. Jadi variabel nilai ini yang jenisnya nanti ada double masing-masingnya berjumlah 10. Bisa menyimpan 10 data. Jadi datanya bisa 10 ya, 10 data. Kalau kita buat 100 ya 100 data. 1000 data. Ini adalah definisi mendefinisikan array satu dimensi. Nah, kalau dua nanti ada. Nanti kita lanjut. Nah, dalam penulisan ini angka ini nanti boleh juga kosong dia. Boleh ada isi. Tapi kalau kosong ada syaratnya. Kalau diisi belakangnya boleh tidak ada. Ini contoh di bawah ya, ada beberapa. Ini contohnya. Double adalah jenis data daripada nilai, variabel nilai. Variabel nilai adalah variabel array yang isinya adalah 10 elemen. Isi masing elemen apa? Random, kosong. Tidak kita isi berarti dia random ya. Nanti kita lihat. Kalau random susul ke komputer isinya. Nah, 10, tapi dia sudah menyediakan tempat. Sama juga kita variabel biasa kan, nilai double nilai titik koma gitu kan, bisa. Nilainya random kan. Nanti kalau kita panggil nilai out gitu ya, nilai dia akan random. Nah, kalau ini nilainya masih random nanti. Tapi disediakan tempat 10. Nah, yang keduanya ada sama. Jumlahnya jenisnya umpamanya double, ininya nilai elemennya 10. Kita baru isi 4, 3 ya. Ini kan koma ya, titik. 3 data. Jadi yang 3 saja yang ada isinya, yang lainnya akan random. Berarti elemen keempat sampai ke 10 dia nanti kalau dipanggil akan random. Suka-suka komputer isinya karena kita nggak isi. Sama dengan di atas tadi. Tapi di atas semua ya 10. Kalau ini 3 di depan sudah ada nilai. Ini yang lengkap. Elemen 10 semua 10-nya ada datanya. Jadi nanti kalau kita panggil bisa langsung muncul. Sebelum kita edit nanti atau kita inputkan yang lain yang kita ubah ya. Jadi dia sudah mengisi. Kalau ini kita nanti dia akan random datanya. Kalau ini randomnya ke nanti ada lagi ya. Ini ada lagi nanti tunggu dulu. Nah ini boleh kosong. Tetapi ada saran. Kalau umpamanya kosong, berarti ini isinya ada. Kalau kita mau nanti ini 10, berarti ada 10 data di sini. Data itu dimulai kurung kerawal, tutup kurung kerawal ya. Dipisah oleh koma. Jadi kalau kosong harus ada data. Tapi kalau ada elemennya, datanya boleh kosong. Nah, kebalikannya ya. Kalau kosong harus ada data. Kalau kosong nggak ada data, jadi salah. Dia bingung. Ini elemen array-nya berapa? Orang ininya kosong, datanya nggak ada. Kalau dia akan ngikuti. Kalau umpamanya yang di data ini 2, berarti ini elemennya 2. Ya, otomatis ngikuti. Kalau 10 dia 10. Kalau datanya 100 dia 100. Kalau datanya 5 dia 5. Makanya harus ada sesuai. Tapi kalau ini kan tidak. Umpama ini 20 nih, datanya isi 3. Tetap dia 20. Tetapi yang terisi 3. Sisanya belum diisi atau nanti kalau dipanggil random. Ini tidak harus kita isi. Kalau 2 ya ininya datanya kalau elemen apa indeks elemen ini kosong kita buat berarti dia hanya 2. Kalau 3 jadi 3. Kalau 10 jadi 10. Nah, kebalikan ini 10 udah berarti 10. 100 udah berarti 100 walaupun isinya belum ada gitu ya. Kalau ini isinya ada, isinya panjang ini kan kalau 100 kan repot kita nanti. Kita isi di sini ya. Nah, ini kalau kosong datanya nggak ada ini akan salah. Dia boleh kosong tapi harus ada data. Walaupun 1 gitu ya, walaupun 1. Tidak ada di bawah ini ya. Ini yang salah ya. Sesuaikan. Ini saya ambil contoh lagi beberapa. Definisi tadi ya sama. Yang lengkap. Ini untuk pengulangan nanti ya. Indeksnya. Nah ini contohnya. Ini sama-sama yang tadi. Kita sudah menyediakan tempat 10. Tetapi datanya masih belum kita isi. Berarti nanti kalau kita panggil sebelum kita isi. Umpamanya dia akan random. Nah ini kalau kita menggunakan lebih dari sekali. Kita gunakan konstanta ya. Jadi isinya ini konstanta. Ya, kalau dia lebih berkali-kali nanti ya. Bila digunakan. Kalau sekali lebih baik ini aja. Soal kalau berkali-kali nanti kan biasanya ada input, ada proses, ada output. Minimal 3 nanti kan. Apalagi ada edit. Nah, kita gunakan ini. Kalau tidak, waktu kita data kita mungkin, oh tadi saya 10, ternyata datanya jadi 15, semuanya jadi 15. Kalau ini kan enggak. Size-nya jadi 15, semua akan berubah jadi 15. Itu di fungsi juga seperti itu nanti ininya ya. Penggunaannya. Jadi kita gunakan yang konstanta. Sekaligus dia merubah kan. Konstantanya kita buat. Ini sama dengan ini. Namanya ini boleh. Tetapi ada nanti compiler atau software si yang tidak mau dia. Jadi konstanta tadi diurus besar gitu ya. Tapi yang program kita jalan ini. Sebesar jalan. Yang berikutnya. Kotak ya. Ini sama dengan tadi. 5 kita isi 5. 0, 1, 4, 9, 16. Kita ke belakang.
kosong kita isi sama dengan ini, berarti dia ininya dianggap elemennya 5. Ini 5, tapi kita isi 3, nggak masalah. Karena nanti dia yang duanya masih kosong. Tapi nanti kalau kita isi bisa. Cuman kalau langsung kita panggil dia akan random. Datanya acak. Nah ini dia 5. Kalau untuk 0 kita isi 0, 1 gitu ya. Ini akan berisi nanti. Jadi kalau untuk isi 0, 30 kita umpamanya ini sambillah ininya dulu ya. Janganlah sambil ini banyak nih 25. Nah, kalau kita isi kan banyak nolnya nih, 0,0. Ini kita 1 aja. Ini nanti akan berisi 25 nolnya. Nah, itu dia. Nanti kita coba itunya ya. Coba. Jadi dia akan untuk 0 ya. Nanti dia terus. Tetapi kalau nanti ada bilangan lain, ya seperti biasa kita tulis seperti ini. Jadi ini 0 kan selalu 0, 1. Bisa. Tapi kalau 0 semua ini, semua halaman 0. Kalau 15, 15-nya 0. Itu saya ini 10 lah ininya ya. Pokoknya sampai 10. Ini 0 akan 10 kali nih. 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi kalau untuk 0, cukup sekali saja kita. Nilainya sama ya. Ini untuk sama, ini untuk apa namanya nanti untuk data string ya, bukan data angka. Jadi berubah bisa angka, huruf, dan tanda baca. Kalau ini kan angka semua. Nah itu untuk 0 nanti. Nanti kita coba. Untuk mengaksesnya, kita harus memanggil ini tadi. Indeks, bukan elemen ya. Kita umpamanya ini kan 5 ya. Berarti dia elemen kelima. Berarti indeksnya 4 ya. Jangan panggil indeks 5. Nggak ada. Dia mulai indeksnya dari 0. Yang satu, bukan jangan ke 1, tapi 0 ya. Elemen pertama indeksnya 0. Jadi harus indeksnya nanti kita ambil. Contohnya nih. 10 tadi ya. 10. Ini kita isi yang keempat. Ini kan elemen indeks keempatnya ya. Ini beda ya. Ini kalau double nilai ini adalah jumlah argumennya. Jumlah elemennya berapa? 10. Kalau ini adalah indeks ke berapa? Indeks keempat dimulai dari 0 ya. Berarti dia yang 5. 1, 0, 1, 2, 3, 4 nih. Jadi 34,5 itu letaknya di sini. Yang lainnya masih random. Kosong. Jadi kalau dipanggil dia random. Kalau ini dipanggil ya 34,5. Ya. Ini beda ya. Double nilai 10 nih. Ini berarti jumlah elemen. Ini nggak ada double-nya, tapi ini harus ada dulu ya. Ini kalau nggak ada, ini nggak bisa di bawah. Error dia nggak dikenal. Nih, double, nilai, indeksnya 10, elemennya 10 gitu ya. Dan dipanggil ini, nilai angka di sini. Ini adalah elemen, indeks keempat. Kalau 3, indeks ketiga. Bukan jumlah elemen ini ya. Ini jumlah elemen, ini adalah indeks keempat. Itu bedanya. Kalau pakai double, dia berarti dia ini adalah array-nya untuk elemennya. Kalau di sini dia nggak ada double ininya, berarti dia ini adalah indeks keberapa dia datanya diletakkan. Nah, ini nanti satu-satu kita coba. Ini indeks keempat ya, kita sekarang indeks keempat muncul dia. Ini nilai tadi ya, nilai 0, ini indeksnya nih, indeks. Indeks 0 elemen pertama, indeks 9 elemen ke 10. Jadi dia mulai dari 0. Ini nggak bisa kita ubah, ini suka-suka kita nanti. Itu manggilnya. Ini seperti yang saya bilang tadi, seperti locker. Kalau kita isi ini, yang lainnya tidak berpengaruh. Kita ambil yang 372, yang lainnya tidak berpengaruh. Karena dia masing-masing ya. Jadi untuk mengisi ininya, berarti kita tidak bisa mengisi sekaligus kan? Mengisi berarti mengisi ulang. Ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Walaupun ini bisa dengan 0 tadi seperti ini, nah, kita isi 0 semua gitu ya. Tapi dia juga mengisinya juga berurutan tuh. Elemen pertama, elemen kedua, ketiga. Cuman kita tidak perlu menggunakan input ya, yang sendiri ya, manual. Langsung dia sekali ini semuanya 0 gitu ya. Sama dengan clear nanti. Jadi ini dia tadi. Nah, ini tadi umpamanya kita sudah mendefinisikan elemennya 10. Nah, ingat lagi sini ya, ini adalah bukan elemen dia tapi adalah indeks. Jadi indeks elemen 10 itu indeks terbesarnya adalah 9 kan? Jangan panggil 10. Karena dia mulai dari 0. Jadi kalau mau indeks ke 10 kita panggil berarti di apa ininya ya, elemen ke 10 kita panggil indeksnya indeks 9. Elemen pertama indeks 0 ya, karena dia mulai dari 0 tadi ya, seperti di atas tadi. Nih ya. Nah, ini juga tadi. 0 sampai yang terbesarnya. N kurang 1 dia. Kalau 10 jadi maksimalnya 9 di bawahnya 0. Kalau 50 berarti 49 ya. Karena dia mulai dari 0. Ini nggak bisa kita ubah, ini dari komputer.
Sehingga nanti kalau indeks dan elemen nanti baru kita untuk outputnya ya, bisa oh ini tambah 1. Nah ini yang salah tadi ya. Kenapa? Ini elemennya 10, kita panggil ini indeks ke-11, kan? Elemen ke-11 ini kan. Nah ini kan indeks 10 itu elemen 11. Padahal dia ini masing-masing 10. Nah untuk pengulangan kita menggunakan ini nanti. Mungkin satu-satu seperti ini. Elemen ke-10, elemen ke-9, elemen ke-8 kan repot. Tapi awal-awal kita buat seperti dulu, seperti program biasa ya, konstanta dulu. Ulang dia 10 kali. Jadi nilai akan berulang, kita memasukin, mengisi. Nanti akan kita coba kalau yang random tadi. Ini kita coba dulu yang manual dulu untuk karakter dulu ya. Kita ambil karakter. Ini ada beberapa cara. Ini jenisnya karakter, nama apa namanya, nama variabelnya grade, jumlah elemennya 3, datanya masih kosong. Ini boleh pakai ini atau langsung sama dengan titik koma ya. Nah, langsung titik koma seperti di atas tadi ini. Ini titik koma, boleh. Atau seperti ini ya kan. Card, grade, ini harusnya kita di hijau, biru apa ya. Dan, nah ini boleh seperti ini gitu ya pilihannya. Mana yang kita suka. Nah, sama dia. Sama-sama ini nggak ada nilai kosong. Kurung kerawalnya kosong sama dengan ini. Nggak perlu dibuat, sama. Kemudian, ini ada 3 kan. Baru kita inputkan manual ini. Konstanta. Grade 0 ini artinya indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Ada 3 kan. Mulai dari 0 ya. Indeks ke 0 kita kasih variabel tadi dengan A. Karakter A. Makanya ini kan karakter ya, pakai kutip 1. Kalau string nanti dikutipnya 2. Nah, dia bisa lebih dari 1 ya. String. Grade indeks ke satunya atau elemen kedua B. Indeks kedua atau elemen ketiga C. Nah, ini kita outputkan, dia akan keluar. Nanti gimana kalau kita buat dengan cara yang berbeda? Ini dulu ya. Ini konstanta ya, outputnya ini terus ya. Nah, coba kita jalankan ini ya. Jadi ini nanti baru kita coba kita buat indeksnya. Apa elemennya 3 kita panggil 5 gitu ya. Kita kosong dulu nih. Kita ambil dulu ya. Tutup. Ini udah 61 ya. Ini udah langsung latihan 6 kita ya. 61 dulu. Ini masih konstanta ya. Ini masing-masing. Ini tidak efektif dibuat. Nanti kita akan masukkan nanti yang secara apa namanya pengulangan. Nah, jadi kalau input, output, proses, input, proses, output, input, proses sama output itu dia nanti akan membuat apa namanya pakai pengulangan ya. Kalau ini 3 kali harusnya kan masukin. Ya kalau ini kalau 3, kalau 50 kan repot. Ya kan? Tinggal. Jalankan ya contohnya. Ayo punya ini. Ini cara pertama yang kosong ininya ya. Ini kita definisikan, kita apa namanya kalau di ini pemberi nilai ya, variabel pemberi nilai ini ABC ini kan, karena dia nanti out ini kan, out kan. Out kannya juga pakai elemen ya. Ini lupa saya ininya, kelihatannya. Outnya juga. Indeksnya dibuat ya. Nih. Yang pertama nih, grade 0, grade 1, grade 2. Kalau saya buat grade 3 dulu ya, berarti dia same munculnya ya. Nanti kita akan buat yang bolak-balik, dia datanya akan kesimpan. Yang disimpan ya. Ini kan belum input, dia pasti simpan ini konstanta. Ya, grade panggilnya. Ini yang manual. Nanti akan kita coba yang secara otomatis. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Contoh yang lain ininya. Ini kan cara pertama nih. Yang pertama, outputnya tadi ya sama ya. Yang kedua ini 6A. Kita tadi kan kosong nih ya. Kosong. Kita masukkan satu-satu. Repot. Kalau 30 gimana? Repot. Grade-nya nulis lagi kan. Tinggal basis saja. Nah, yang kedua tidak. Sini sama. Ininya langsung nih. Karena dia konstanta karakter ya pakai kutip ya. Buka kurung kurawal. A, B, C. Pakai kutip ya. Langsung sama dengan tadi. Ini lebih irit. Ini yang biasanya kita gunakan. Bukan yang seperti ini. Nanti kalau dia input. Ini kan belum ada input ya. Input. Input nanti baru pakai pengulangan. Nanti kita masuk. Ini dulu coba. Dan ini sama hasilnya sama. Kita masukin di sama dengannya atau nanti sama dengannya kosong tapi kita masukin lagi apa namanya
di bawah ya. Nah, ini contoh ini kan kosong, nggak ada data, ini kosong. Kita masukin variabel pemberi nilainya kan, kita kasih nilai. Karena dia array, berarti dia lebih dari satu kan, berarti indeks pertama, indeks kedua, indeks 0, 1, 2 diisinya sama dengan ini. Lalu kita outputkan sesuai grade. Nah, datanya kosong dibuat sini. Ini yang kedua, kita langsung isi aja supaya kita tidak membuat ini tadi nanti nih. Nih. Apa kan repot nih? Kalau 10 kan repot nih. Kalau ini dia langsung sini ya. Habis ini tidak ada lagi grade 0, grade 1, langsung output saja di sini. Simpan dulu. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Jadi ada dua cara. Tuh, masukin yang manual dulu ya. Terus kita jalankan nanti hasilnya sama. Ini yang konstanta dulu ya. Yang konstanta dulu. Nanti kita coba yang variabel habis ini. Nih, hasilnya sama dengan tadi. ABC juga. Sama ya, hasilnya sama. Jadi ada dua cara. Pertama dia, saya tampilkan lagi di sininya. Kurungnya kosong atau malah langsung titik koma ya, ini boleh. Atau saya pakai ini dulu deh. Saya balik. Ini titik koma. Nah, ini yang pakai sama dengan kurung. Hasilnya sama ya, jalankan ya. Terus saya jalankan lagi nih. Hasilnya sama. Saya share langsung. Nah, hasilnya sama ya. Sama dengan tadi. Nah, boleh. Kita berarti ada tiga cara tadi ya. Tapi programnya dua, kita buat yang satu, kita inikan saja. Ini tadi. Boleh ini, lihat titik koma, di bawahnya harus kita inputkan manual satu elemen 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan seterusnya kalau lebih dari 2. Kalau ini kan tidak. Langsung sini dia, ABC-nya di sini. Di bawahnya langsung kita outputkan. Karena ini tidak ada input ya. Tuh, cara kedua, cara ketiga lah. Nih. Cara kedua tadi, dipakai kurung kerawal, itu nambah saja yang seperti ini nih. Sama. Tapi kurung kerawal isinya 0. Tidak ada isi maksudnya, bukan 0 ya. Kalau nanti dia 0 semua nanti. Nah, kita lanjutkan lagi. Itu yang konstanta ya, ini 1B. Nah, 1B-nya ada dua kita buat. Nah, saya copy dulu aja ya. Copy dulu juga, 61B ya. Jadi kita ini udah menggunakan pengulangan. Karena ada isinya nanti ya, kita gunakan pengulangan. Supaya tidak manual seperti tadi. Ya kalau tadi itu sedikit nggak masalah ya. Kalau banyak itu akan jadi masalah, terlalu lama kita hanya untuk membuat itu doang. Nih, buat 6B dulu, saya simpan dulu baru kita terangkan ya. 61B. Ada dua variabel yang berbeda. Yang satu adalah sama dengan tadi karakter. Kita isi 5 sekarang. A, B, C, D, E. Kemudian ada nilai. Sama-sama 5 dulu ya. 5. 5, 7, 9, 12, 20. Nah, ada dua variabel. Indeks, array dengan masing-masing elemennya 5. Satu adalah karakter. Satu adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat, ini karakter. Pakai kutip. Kemudian kita panggil dia nih. Kita tampilkan ya isinya. Tetapi kita ini indeksnya tadi sini kita ulang dia 10 kali padahal datanya 5 ya. Kita isi nanti 10 datanya. Kita tampilkan nih, tampilkan. Satu berapa? Grade 1 gitu ya. Grade 1 berarti A. Grade 2 B. 5E. Yang 6-nya nggak ada kan? Nah, 6-nya nggak ada, akan random nanti dia. Sama juga dengan bilangan. Ini ada 5. Kita di sini nilainya kita tampilkan sebanyak 10. Ini satu, yang pertama ya ini di kan 5 ya kan. Yang kedua nanti seterusnya sampai yang keenam nggak ada. Jadi hasilnya apa yang nggak ada? Ini kita sediakan tempat 5, kita mau tampilkan 10. Nah, berarti dia benarnya hanya 5. Sisanya akan random. Nah, kita lihat randomnya nanti. Ini yang di atas karakter, yang di bawahnya bilangan. Nah, yang bawahnya pakai turun ya ini ya. Ini juga turun ya, grade. NR berarti dia turun. Sampai E
Tapi kita disuruh di sini sampai 10. Ini sampai 5 sampai 10. Ini bilangan juga sampai 5, disuruh sampai 10 kan pengulangan nih. For I sama dengan 0, I kecil dari 10. Berarti kan 10 data kan. Ini juga. I sama dengan 0, I kecil dari 10. I plus plus 1. Ada 10 data. Karena ininya naik satu. Kalau ininya naik 2, berarti dia datanya 5. Cuman dia juga ininya akan tetap 10 dia nanti dengan 10. Setelah 0 dia bisa 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kan data tetap 5 kan. Dia tetap akan random di atas 5. Ini kita ambil satu-satu aja supaya kelihatan datanya nanti. Jadi datanya 5, kita outputkan 10 gitu ya. Nah, ini ceritanya seperti itu. Stop. Sehingga datanya yang selain 5 dia akan random. Ini yang huruf di atas. Data kan sampai E tadi ya. A, B, C, D, E. Elemennya 5, tapi ini mulai indeksnya 0 ya. Indeks 0, 1, dan seterusnya. Ini dia kurang 1 tadi ya. Nah, ya sisanya dia akan random. Ada yang kosong, ada sesuka dia pokoknya kan. Tiap komputer mungkin bisa beda. Nah, yang bilangan ini yang bawah. Bilangan. Datanya juga 5 kan, sampai 20 tadi kan. Elemen indeks kan 0 sampai 4 kan. Nah, ini juga ngaco tadi kan. Ini 0, ini lihat nih berapa nih. 4 juta lebih. Ini baru berapa? Miliar, 1,6 miliar lebih. Ini 101, ini 0. Random. Ya, random dia datanya. Karena dia yang kita sediakan hanya 5. Kita masukkan 10. Yang kita outputkan 10 ya. Nggak ada yang 5 lainnya akan akan keluar dia. Tidak ada datanya yang ininya. Jadi suka-suka komputer data random. Tuh ya. Jadi kita harus sesuaikan data kita 10, ya 10 juga. Tapi kebalikannya, umpamanya, ini kita buat kebalikannya yang tadi ya, saya tutup ini. Nggak masalah. Cuma yang datanya saja yang nggak ada. Tapi dia tidak akan, nah, umpamanya, saya balik. Data saya ini adalah umpamanya datanya, katakan 10. Sama-sama 10 lah ya. Ini saya tambahkan. Ini yang mudah dulu. 17, 28, 2 ya. 3, nah, ini juga biasa ubah dalamnya aja nanti. Atau satu aja yang bilangan aja ya. Ini nggak usah ini tetap 5 tambahan dia. Nah, bapak ini 5 ini 5, ini 10. Yang ininya yang saya ubah 5. 5. Yang di atas sama bagi 5. Sesuai dia ya. Nah, dia nggak masalah. Jadi umpamanya ini 10, saya panggil 5, ya dia akan dipanggil 5 ya. Yang 5-nya tidak terkomput kan. Tapi dia sudah tersimpan di memori. Nanti bisa kita panggil. Nah, contohnya di sini kita tambahkan. Ini kan panggil 5, berarti dia 1, 2, 3, 4 sampai 20 dia. Nah, 17-nya nggak mana. Saya panggil nih yang 28 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elemen 7 berarti 6 ya. Saya tambahkan di sini nih. Supaya kita lihat nanti. Saya panggil dia nilai saya out ya. Saya out bahwa dia ada. Tapi nggak kita hapuskan nilai ke berapa tadi? 8 ya. Berarti 7 ya. 7. Saya out nilai 7 ya. Ikuti. Ini slash. Ini dulu ya. Oke. 7. Nah, ini dia. 7 tadi ya. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 lah ya. Ini kan 8 ya. 8 berarti kan 7 nih. Berarti 5, 6 nih nanti. Nah, kita lihat. Padahal kita tampilkan di sini 5 gitu ya. Saya panggil bawah. Benar nggak dia ada sih? Ini ya. Benar nanti akan. Atau ke 8 di 9 ya. Bisa 8 aja. Coba ini ya. Ini hanya apa saja ya. Apa namanya. Nah, ini saya geser. Sama ringan ya. Nah, kita selesai dulu ya. Ini nilainya ya. Nilai yang ke-8. Ini hanya 5 kan karena diulang 5. Ini juga 5. Kita lihat. Nggak masalah. Nilainya tetap tersimpan. Nah, buktinya nanti kita panggil. Betul. Nanti selesai. Ini kita lihat.
Ini yang tadi 5 kita panggil 5 ya tetap 5. Ini 5 dia ada 10 kan? 5 tetap ini 5 yang diuploadkan. Ini di luar loop nih. Kita panggil lagi nih. Indeks ke 8 muncul di 67. Udah di 67 tadi kan? 67 ke 8 ya. Saya cek dulu. 5, 6, 7, 8. Ke 8 berarti ke 9 ya, 67. 67 ya. Datanya ada. Ya. Wah. Ya kalau yang tadi kita definisikan 5, kita panggil 10 ya berarti dia random sisanya. Kalau ini kita definisikan yang bilangan ya, kita definisikan 10, kita outputkan 5 nggak masalah 5. Data yang lainnya tetap ada, ini kan output. Output hanya tetap hanya menampilkan saja data tidak berubah. Nih yang ke-8 tetap ada. Yang sampai 4 yang 8 masih ada, yang 10 juga ada. Yang 6 juga ada gitu ya. Nah, ini saya kembalikan nanti. Jadi dia tetap tersimpan gitu ya. Nah, buktinya nih kita tambahkan. Kita panggil lagi dia tetap ada. Asal jangan nanti dipanggil. Nah, sebaliknya, saya tambahkan dulu sini. Saya panggil yang 20 umpamanya di bawahnya. Ini saya panggil 28. Nah, ini ke 8 ada kan? Datanya 8 ada kan ini? 67. Ini data indeks 8 kan 967 ya. Indeks ini kan indeks 10 indeks 8, indeks 9. Elemennya 9, indeksnya 8. Nah, kita panggil 28. Nah, nggak ada kan sini kan nggak ada 28. Kita lihat. Kalau kita jalankan, kalau tadi ada datanya yang elemen indeks ke-28 gimana? Ya kan? Random ya, suka-suka komputer nanti ngisinya. Tidak ada data nol tadi kan? Data nol ini nol. Kenapa? Tidak ada di memori. Wah, jadi dia akan berarti nilai yang ke-28 apa indeks ke-28 atau data ke-29 ya nggak ada di suka-suka dia. Ini kebetulan nol. Tadi ya bisa macam-macam ya. Kalau ini simbol bisa aja simbol-simbol lain. Ini bisa macam-macam. Ini lihat. Ini tetap data yang ada, ini di luarnya. Jadi dia tidak akan muncul ya. Karena emang nggak ada data. Kita kita panggil. Jadi dia akan saya kembalikan dulu ya. Saya hapus lagi dulu. Jadi dia boleh jangan sampai yang seperti yang kedua tadi bahwa elemennya 5 kita panggil 10 gitu ya. Sesuaikan. Kalau elemennya 5 ya 5 juga. Tetapi boleh dia lebih kecil. Kita hanya ingin menampilkan umpamanya dari indeks ke sebagian saja, tidak 10 umpamanya ya. Boleh. Jadi tidak harus sesuai elemennya. Kurang boleh, tapi lebih jangan. Lebih jangan ya. Karena datanya nanti akan random, data random. Ini dia contoh tadi kan. Kalau kita buat ini bisa dipanggil. Ini kan otomatis, yang manual tadi. Nah, ini ada gabungan variabelnya tadi. Ada variabel ini nih item. Ini jumlahnya berapa, ini konternya. Kita ulang. Nah, ini memperlihatkan program berikut ini bahwa data tersebut emang tersimpan. Walaupun datanya sudah berulang diisi gitu ya. Karena dia berulang diisi di tempat yang berbeda. Walaupun variabelnya satu. Ini kan variabel satu nih. Cuman datanya 5. Nah, nanti umpamanya data 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nanti kita panggil lagi 5, 4, 3, 2, 1. Bisa dia muncul. Ya, terlihat. Maka kita buat pengulangan. Kemudian nanti kita tampilkan dulu. Ya, dulu biar nggak terlalu banyak. Nah, ini ya. Nih, nanti baru 62 ya. Baru nanti saya jelaskan. Nanti kita coba langsung ya. Nah, nih. Sama dia variabel biasa nih. Kita hitung 5 dimensi. Kemudian kita inputkan nilainya. Ini kan masih kosong ya. Katanya nggak ada. Inputkan nilainya. Input. Kemudian kita hitung juga. Ya, itemnya itu kan.
Konten ini kan ini nih. Mulai dari 0 ya, dihitung dengan 5 kali. Nah, jumlahnya berapa? Jumlah ditambah dengan item tadi. Umpamanya sein pertama 5. Jumlahnya kan 0 awalnya ya. Jumlah nggak ada. Nah, jumlah 0 nih. Di atas saja. Sampai di sini ya, sama dengan 0. Jadi, ya, jumlahnya 0. Kemudian ini yang kita inputkan. 0, kita masukin ke elemen pertama nih. Atau indeks 0, elemen pertama. Kita masukin 3. Ini 0 tadi kan? 0 ditambah 3. Karena ini kan elemennya indeksnya 0 ya, 3. Jumlahnya 3. Masuk lagi nih, 2. Ini elemen kedua. Ya kan? Jadi yang 3 tadi tambah 2 jadi 5. Nah, jumlah terakhir ini, jumlah nilainya adalah nilai terakhirnya saja. Tetapi item semuanya tersimpan. Nilai pertama sampai nilai kelima. Nah, buktinya kita keluarkan di sini nih. Kita urut dia. Ini kan udah masuk ke sini. Ke jumlah tetap sekali saja dia. Jadi nilai pertama, jumlah pertama nggak ada, jumlah kedua ada, jumlah terakhir. Jumlah terakhir ada. Tetapi untuk itemnya semuanya akan tetap. Kita masukin di sini nih. Kita keluarkan itemnya. Berurutan ya. Mulai dari 0 sampai indeks 0 sampai 4. Kemudian kita balik dari 4 sampai 0. Nanti kemudian kalau nanti saya tambah di bawahnya nanti. Kita acak gitu ya. Tapi manual bisa. Oh, di sini ya nanti. Ini tambahkan di sininya nanti nih. Kita acak. Saya tambahkan dulu ya ininya ya. Kita sebentar ya. Ini yang random nanti. Mulai DD4 ya. Ini kita acak. Saya langsung ini ya. Item dari 4 3 dulu. Nah, 3 umpamanya. NL ya. Nggak bisa pakai itu. Nanti kita copy 3, 5 ya. Ini 3, 0, 4, 2 sini kan. Ini 1. Nah, kan semuanya kita ini acak. Ini terbalik urutannya dari besar ke kecil, dan ini dari yang pertama ke, kelima, ini dari yang kelima ke pertama, ini acak ya. Semua. Jadi datanya masih ada. Nah, kalau apa? Jumlah tidak ada lagi, jumlah ada hanya nilai terakhir. Ini kan berjumlah, segitu jumlahnya, nilai pertama nggak ada lagi kan jumlah, tambah lagi timpa kan, karena variabelnya hanya satu. Kalau ini variabelnya satu, tetapi dia mempunyai indeks di elemennya banyak gitu ya. Nah, ini yang manual kita buat. Terus saya tambahkan aja di situ ya. Enggak. Nah, ini saya coba jalankan. Itu menunjukkan bahwa data tersebut tersimpan walaupun sudah ini nanti ya. Saya tutup dulu ini, baru saya jalankan. Bentar lagi ya, kita lanjutkan ini. Ini agak panjang nanti ini. 5 bilangan di spasi gitu ya. Nanti yang pokoknya satu, saya urut dulu aja. 2, 3, 4, 5. Ini dipakai spasi. Ya. Ini urutannya ya. Ini pakai NL turun, ini enggak. 1, 2, 3, 4, 5. Urutan ini ya. Urutan bilangan yang normal. Seperti 4, 5. Ini kita balik. Kita panggil dulu nih. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ini yang acak. Jadi kan. Ini jadi kan yang 4 tuh nih yang elemen satu ya ini kan. Betul, saya lihat. Saya ada sininya. Sebentar ya. Kalian tentu nggak muncul ya. Supaya urut ininya. Ini kan. Ini kan elemen apa? Indeks ketiga. Ketiga itu kan. Ini kan. Yang pertamanya nih adalah indeks ketiga atau elemen keempat. 1, 2, 3, 4 ini dia. Yang ini adalah 0. Nah, ini kan. Yang ini adalah 4. Nah, ini 4 ini.
Yang 2 ini adalah, oh ini satu-satu salah ininya. 2-nya belum ada. Nah ini 2 ya. Nah, makanya sama yang terakhir nih. Itu kita ulang aja. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tersimpan ya, tersimpan. Nanti kita ulang ininya. Karena tadi urutannya ada yang sama. Karena manual ya. Kalau yang di atas kan dia otomatis dia pasti berurut. Jadi urut tidak bisa random ya. Dia urut dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Tidak bisa dari besar dulu kecil dulu atau nggak bisa. Ini tadi ya. Kita ambil data yang lain. Ya itu dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Urut ini kebalikannya ini random. Semua datanya ada kan? Kita data yang lain. Nah, 12,32,6 6 88 91 5 ya. Kalau belum 5 dia nanti akan antar muncul kedip tetap. Nah, ini jumlahnya tetap. Ini hanya sekali. Jumlah 12 itu sudah hilang. Jumlah 0 awalnya kan 0 ya. Jumlah tidak hilang. Ditimpa sama 12. 12 hilang ditempa dengan 12 ditambah dengan 32, 44 ya. 44 hilang ditimpa lagi dengan 50. 50 hilang menjadi 138. 138 menjadi 289. Nah, ya kan? 244 ya, terakhir. Itu dia ya. Tetap datanya ada ini random. Ini kelima. Nih. Ini yang terakhir 2. Nah, ini 3 dia kan. Ini 0. Datanya ya. Jadi tersimpan kapan dipanggil simpan dan bisa kita ubah nanti. Ini kan baru hanya mengisi dan melihatkan bahwa dia di-outputkan berkali-kali dengan urutan yang berbeda, dia akan tetap datanya tuh sama ya artinya. Saya lihat dulu masih bisa nggak satu lagi. Nah, ini 62A saja ya. 62A, nanti baru kita. Nah, 63-nya nanti. 62A saja. Nah, copy aja lah sih ya. Saya terangkan di situ aja ya. Jadi itu menunjukkan bahwa data tersebut dia disimpan walaupun variabelnya satu. Datanya banyak, masing-masing datanya tetap tersimpan sesuai. Sebelum kita ubah ya, sebelum kita dia akan tetap. Ini yang berikutnya 62A-nya, saya simpan dulu. Ini saya terangkan di sini. Ini ya, ada satu dimensi. Masukin ini kita masukin bilangan. Ini dia satu-satu. Kalau tadi saya in-nya sekaligus ya, saya in dan in item. Ya kan? Nih, masukkan 5 bilangan kan, kita masukin ini saya ini nih. Item pertama masuk ke sini dia. Kemudian kedua masuk lagi, ketiga. Atau kalau nggak spasi enter dia ke bawah ya, ke bawah. Nah kalau ini nggak satu-satu dan di enter. Masukin 5 bilangan bulat. Setelah saya in, ini kan, nanti di enter nih. Kan bilang ke pertama, nah ini kan tambah satu counternya kan. Ini kalau tadi dia ininya kita namakan counter ya, sama ini counter. Yang tadi dia ada item ini. Jadi dia satu-satu di enter dulu. Saya in, bilang pertama, bilang kedua, bilang ketiga sampai kelima. Baru diproses. Prosesnya nih. Bilang adalah, kemudian setelah itu, ini kita tampilkan dia dipakai koma dia. Kalau tadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini yang urutan. Kemudian urutan terbalik ini kembali. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian ini kita ulang sama yang tadi ya. Jadi ini beda input di sini. Cara menginputkannya ya. Ya satu-satu. Satu. Tadi kan langsung 5 datanya dipisah spasi. Kalau sekarang satu data di enter. Ya tadi bisa nggak juga dengan pakai enter? Bisa. Nanti kita lihat dulu. Ini dulu ya. Nah, bilang pertamanya 12 pokoknya. Enter dulu. Bisa bilang kedua. Oh saya bikin juga tadi 45 aja ya. Saya pakai spasi aja Pak. Oh, tadi bisa pakai spasi. Lihat nih. Nah, inputnya akan muncul ini kan sampai 55. Nah, makanya kenapa pakai enter? Keduanya nggak tahu. Walaupun hasilnya benar nih. 1, 3, 4, 5, ini 15. Ini benar. Tapi ini kan muncul dia untuk komentar-komentar input pertama, input kedua, ketiga, dan keempatnya kan. Nah, makanya diantar. Kalau yang tadi bisa juga. Dia tidak ada komentarnya ya, langsung dia kosong ya. Nih, 1, 12, enter. 32, enter.
24, enter. 43, enter. Yang kelima nanti 55 umpamanya. Baru dia. Ini dulu tadi. 12, 32, 4, 43, 55. Ini mulai 55 dulu, koma tadi kan, 43 yang keduanya, kemudian 24, 32. Dia bisa tetap utuh. Yang ini dia variabel biasa. Jadi nilai 12-nya ditimpa sama 12 tambah 3. Awalnya 0 ya. Nilai 0 ditimpa oleh 12. Nih. Nilai 12 ditimpa oleh 12 ditambah 32. Nilai 1232 itu ditimpa oleh 24 ditambah 32 ditambah 12. Nilai yang 3 ini ditimpa dengan ini jumlah keempatnya. Nilai terakhirnya ditimpa oleh ini. Jadi yang tadi nggak ada lagi. Yang terakhir ada ini. Tapi ini enggak. 12 tetap ada, 32 tetap ada, 24 tidak ada. Ini enggak. Kita urut di belakang nggak ada. Ini kalau kita urut ini cari 12 nggak ketemu. Cari 43 nggak ada. Yang ada hanya ini. Bilangan jumlahnya akan 181. Kalau ini dengan indeks masing-masing dia akan muncul. Tadi udah kita buat manual juga kan. Apa kita mau 24 saja? Boleh. Ini kita tambahkan sama 24. Sama tadi ya. Kayak tadi. Sama 24. Umpamanya yang sambil yang 3 saja ya. Elemen ketiga. Indeks keempat. Elemen keempat. Saya tambahkan di tambahkan ya. Yang randomnya ya. Terbalik ini, udah selesai ini, ingin kembali. Nah, ini tambahkan. Yang ketiga saja dia. Berarti indeks ketiga elemen keempat ya. Kita lihat lagi. Satu saja ya. Tetap ada dia. Panggil lagi sebelum kita ubah ya. Kalau variabel biasa tidak. Kalau bukan kita ubah pun program ubah sendiri dia juga akan tetap seperti itu. Tadinya 0 diubah sama program menjadi data tertentu udah. Kita ulang lagi. Kita buat ini 12, 23. Ini satu-satu ya. Kacau di nanti. 23. Ini 99 tengahnya sambil 75. Ininya 9 umpamanya. 8 berapa ya? 8. Ya. Jumlah tadi sama 12, 23, 99, 75, 8. Ini mulai 8, 75, 99, 23. Ini elemen ke berapa tadi saya ambil elemen indeks keempat atau elemen indeks ketiga elemen keempat. Indeks ketiga elemen keempat ya 1, 2, 3, 4, 7, 5. Ada nggak sebuah setupnya tadi ya? Langsung. Indeks ketiga. Tuh dia ya. Nah ini hampir jam 9. Kita tutup kuliah kita hari ini. Minggu depan kita masih masuk ya. Sekali lagi terakhir. Sebentar saya ini dulu, takutnya ada yang berubah. Jadi minggu depan kita masuk terakhir ya, jamnya sama. Nah, kita tutup ya kuliah kita hari ini. Terima kasih. Videonya tetap bisa diambil nanti untuk pelajari di Google Classroom ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu lagi minggu depan yang terakhir sebelum ujian.